Halo Mbak. Halo Dan. Halo Mbak Dan. Saat ini kita sudah keluar dari terminal Magelang. Selesai sudah tugas kita mengkondisikan bis PK cepat di terminal Magelang. Kita saat ini langsung OTW Jalan Purworejo. Kita masih punya tugas di Jalan Purworejo. Semalaman kita benar-benar full day, 25 jam penanganan kedaruratan bis cepat EK di terminal Magelang. Saat ini kita mau langsung OTW Jalan Purworejo. Pokoknya untuk hari ini kita mau menyelesaikan tugas kita sebelum nanti kita kembali ke bengkel untuk mengurusi anak-anak siswa dari SMK Nurul Iman Gunung Pring Muntilan Magelang. Sebelum kita kembali ke bengkel, kita harus selesaikan dulu tugas-tugas kita yang berada di lapangan, karena untuk saat ini tugas-tugas yang di lapangan yang berat-berat, bis cepat TK, bis Surabaya Magelang, itu untuk anak-anak SMK Ma'arif Nurul Iman tidak kita ajak ke lokasi karena itu termasuk pekerjaan berat, termasuk pekerjaan bis tonase besar, bis panjang, dan itu untuk anak-anak PKL siswa SMK Nurul Iman kita tidak berani ambil risiko karena posisinya juga terlalu berisiko. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan di luar sekolahan itu masih banyak sekali risikonya. Kalau kita ajak ke terminal, kemudian kita kerja di situ, bahkan semalaman kita nginep di situ, jelas-jelas tidak mungkin, dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Kita harus benar-benar ngemong posisi yang kita kasih kerjaan saat ini yang berada di bengkel. Jadi untuk pengerjaan yang di luar-luar, kita mengerjakan atau menerima job setelah para siswa PKL kita pulangkan. Jadi kemarin sebelum kita berangkat ke lokasi, setelah sholat Jumat, anak-anak siswa SMK Nurul Iman yang PKL di tempat kita pulangkan dulu. Langsung kita meluncur ke lokasi kedaruratan, dan alhamdulillah kita sudah berhasil mengkondisikan beberapa mobil, diantaranya bis EK Cepat Surabaya, terus kemudian Chevrolet, kemudian juga ada CRV Matic, dan semuanya itu posisinya tersebar dari Muntilan, Magelang, terminal Magelang, dan kita ya beginilah kerja Devin Motor on the road 25 jam, bener-bener 25 jam, benar-benar on the road. Nah, jadi kita memang benar-benar on the road, dan kedaruratannya kita ya memang benar semuanya, dari kedaruratan mulai dari makan, mulai dari kita berada di lokasi, bersih-bersih, sholat, ibadah, sembahyang, kemudian kita sampai masa sendiri di mobil, itu juga semua termasuk kedaruratan. Tapi kalau kebetulan yang kita tangani jenis model bis-bis besar, bis cepat EK yang berada di terminal ini, biasanya kita lebih enak. Biasanya untuk makan, untuk di terminal itu kita dibebaskan. Di situ kan ada istilahnya base campnya dari para driver dan kru bis cepat EK. Kita di situ dibebaskan, mau makan apa terserah, minum apa terserah, berapa kali petangnya bledos, nanti dibebas ke. Tapi kita ya tetap biasalah, pilih-pilih yang tidak terlalu lah. Kita tetap masih dalam porsi yang biasa. Tapi kita dibebaskan di situ, mau makan, minum bebas di warung situ, di base campnya. Jadi di terminal Magelang itu ada base camp bis EK cepat jurusan Surabaya yang dijadikan tempat untuk istirahat, dan itu juga untuk tidur juga. Jadi untuk
untuk istirahat, untuk tidur, untuk makan itu ada warung makannya, ada agennya juga. Komplit di situ untuk bis EK itu dari para driver di situ bisa istirahat, makan dan juga melepas lelah, dan di situ pula mereka mengecek kendaraan, kerusakan-kerusakan. Nah, itu tugas dari motor untuk pengecekannya, termasuk kerusakannya di jalan juga. Jadi untuk Dewi Motor on the road itu panggilan untuk bis EK cepat itu tidak cuma di terminal, tapi juga di jalanan, kadang juga di tempat-tempat sunyi terpencil yang dilalui jalurnya bis EK, karena posisi mungkin sudah malam, dini hari, ya kita mengerjakannya juga di jalan yang sepi. Nah, kadang juga di sekitaran jalan Jogja Magelang yang sudah sepi, ya itu sering sekali. Nah, ini kita saat ini sudah berada di sekitaran yang biasa buat kita kulaan onderdil, buat beli onderdil di Setia Motor. Ini ada Mahkota Motor, satu lokasi banyak sekali di sini untuk pembelian onderdil. Ini adalah Setia Motor, tadi Mahkota Motor. Nah, terus ini ada lagi, ini pokoknya di sini pusatnya onderdil mobil. Jadi untuk pembelian onderdil mobil, ya bagi Anda semua yang belum tahu tempatnya yang di Magelang, silakannya aja langsung di lokasi ini. Ini ada banyak sekali onderdil mobil, dan Anda di sini bisa pilih toko bebas. Seandainya toko yang satu tidak ada, bisa langsung pindah ke toko yang satunya, dan pindahnya itu cuma jalan kaki karena posisi di sini posisinya itu menyatu, hampir menyatu. Dari satu lokasi blok di sini adalah khusus untuk jualan onderdil mobil. Tapi untuk yang jenis truk-truk dan bis-bis besar kita tidak di sini, kita berada di kota, yaitu di toko EK, EK Motor. Kalau untuk onderdil truk-truk gandeng, truk besar, mulai dari Hino, Mercy, bis-bis Hino, Mercy, itu kita belinya di EK Motor dan juga di Waris di dekatnya terminal. Itu bukanya sampai malam juga, ada yang bahkan siang malam buka. Tapi untuk onderdil tertentu mereka juga tidak punya, jadi kita harus mendatangkan langsung dari Surabaya. Jadi kita untuk pengerjaan mobil-mobil besar, truk-truk gandeng, kemudian bus-bus EK yang kedaruratan itu onderdilnya kalau di Magelang tidak ada, ya kita mendatangkan langsung dari Surabaya. Seperti tadi malam ini kita mendatangkan langsung dari Surabaya. Onderdilnya di Magelang kemarin cari-cari tidak ada. Nah, dari krunya sudah mencari muter-muter, tidak ada. Jadi akhirnya minta kiriman onderdil langsung dari kantornya, dari Surabaya. Jadi untuk EK, bis EK yang kita kerjakan sampai kemudian pengerjaannya sampai subuh, itu karena permasalahannya kita harus nunggu onderdil kiriman dari Surabaya langsung, dari kantornya, dari garasinya. Nah, posisi onderdilnya di Muntilan kebetulan Magelang, gitu. Magelang aja tidak ada, apalagi Muntilan. Udah dari di Magelang kosong semua. Akhirnya minta kiriman dari Surabaya. Pengirimannya juga melewati bis EK. Wah, ini ada keindahan itu, wow, itu alam. Wow, itu ada indah sekali itu, pemandangannya indah sekali itu. Ada tuh bisa dilihat awan yang sangat indah dan unik. Nah, ini kita sudah sampai di Pakelan. Posisi Dewi Motor Road 25 jam. Saat ini sudah berada di lampu merah Pakelan. Kita lagi mau menuju ke Jalan Purworejo. Kita mau ke base camp di Jalan Purworejo. Jalan Purworejo, base camp kita. Jadi untuk base camp kita itu di mana anak-anak kita berada. Jadi
Kita saat ini baru saja pengerjaan bis EKA sudah selesai, kita juga sudah disangon-sangoni. Nah, ini tim tenan kita yang nyangoni anak-anak. Ini tugas kita hanya mencari, kemudian kita menyampaikan lagi ke yang berhak, yaitu anak-anak kita. Ya itulah, semoga bisa langgeng terus untuk kerjaan semacam ini, biar anak-anak kita bisa ikut merasakan, bisa ikut terpenuhi kebutuhannya, dan kita juga diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu berada di jalanan. Ini hampir mendekati yang disebut dengan gelagah. Jadi anak-anak sudah memasuki jalan Purworejo. Ini sudah mendekati sekitaran jalur Gelagah. Nah, ini jalan Gelagah. Posisi kita sudah berada di sekitaran jalan Purworejo, di sekitaran Gelagah. Kita lanjut mau ke base camp di jalan Purworejo. Di situ keluarga kita, di situ base camp kita. Jadi saat ini kita sudah berada di jalan Purworejo. Semalaman kita benar-benar full day. Kita itu belum tidur loh. Semalam itu Devin motor itu belum tidur, belum istirahat. Ya gimana lagi, ini sudah kebiasaan kita, dan nanti kita istirahat paling kalau setelah kita nanti ngurusi anak-anak PKL, STM, sekarang udah ada STM, sekarang SMK Nurul Iman. Nanti kita akan berikan tugas pada mereka. Setelah mereka mengerjakan dan kita ada kesempatan untuk istirahat, nanti kita akan istirahat sebentar, karena kita belum istirahat, ini kita belum tidur. Kita cuma istirahat duduk sambil makan, karena untuk yang di Terminal Magelang untuk pengerjaan bus EKA, alhamdulillah untuk masalah makan ya alhamdulillah lah tercukupi, terpenuhi, bahkan lebih. Terima kasih sekali untuk para kru tim dari bus EKA cepat yang telah memberikan banyak sekali paring-paringi lah kepada kita, dan kita alhamdulillah terima kasih sudah diparing-paringi untuk terpenuhi kita di lokasi. Dan kita alhamdulillah kalau di terminal ya memang enak untuk pengerjaan bus EKA itu, untuk masalah makan, minum ya kita bebaskan mau seberapa pun. Dan kita juga berada di base campnya itu. Nah ini di base campnya ini kita lihat. Nah ketemu lagi sama Mbah Devin. Nah, posisi kita lagi mau ke Jalan Purworejo, ke base camp kita. Kita nanti masih ada tugas lagi untuk membina anak-anak siswa SMK Nurul Iman. Hari ini tugasnya bagi mereka sebenarnya agak sulit, ada lumayan berat nanti pengerjaannya, tapi bukan berat tenaga tapi berat pikiran. Nanti untuk menyelesaikan kita akan memberikan tugas supaya bisa diselesaikan tanpa kita campur tangan. Setelah mentok mereka baru kita berikan solusi atau jalan. Tapi alhamdulillah kemarin kita coba, sebelumnya cuma kita kasih arahan begini, kita lepas, alhamdulillah tugas mereka termasuk lulus, dan tugas mereka banyak sekali yang langsung lulus, dan satu tim ada 5 orang itu termasuk tim solid juga. Ada yang sudah langsung bisa jadi driver, langsung pegang mobil L300 sudah lulus, kemudian narik mobil mogok di jalanan lulus. Nah, itu alhamdulillah mereka sudah saya terjunkan langsung ke lapangan, baik dari mengkondisikan mobil mogok maupun menarik mobil mogok, mereka sudah lulus, katakan sudah berhasil. Nah, itu harus kita ulang lagi, kita berikan tugas-tugas yang sama untuk beberapa
waktu yang akan datang semoga bisa terselesaikan lagi. Jadi tugas mereka lumayan termasuk tugasnya orang-orang dewasa, orang-orang yang di lapangan, tapi alhamdulillah mereka berlima solid. Saya anggap mereka termasuk solid. Jadi keberhasilan langsung bisa menyelesaikan tugas mereka di lapangan, baik mengkondisikan mobil mogok. Di posisi yang mobil mogok saya tugasnya untuk menghidupkan, alhamdulillah bisa 2 kali mobil mogok yang benar-benar mogok kita tarik dari lokasi, kita pasrahkan pada mereka untuk menyalakan. Alhamdulillah 2 mobil sudah terselesaikan oleh mereka. Mereka sudah bisa menyelesaikan 2 mobil, bahkan bisa mengevakuasi dari lokasi, menarik mobil mogok. Mereka juga sudah berhasil. Ini posisi kita sudah di Jalan Purworejo, di sekitaran Tempuran. Ini posisi kita sudah berada di Tempuran ini. Halo, bagi sahabat Devil Motor yang masih kemulan, yang masih tidur, masih ngeleketer, masih jingkrung di dalam kamar. Devil Motor sejak kemarin sudah berada di jalanan, bahkan belum tidur. Bahkan kita belum tidur ini. Kita benar-benar belum tidur. Kalau istirahat sudah, istirahatnya gogok sambil makan minum, tapi untuk tidur belum. Devil Motor belum tidur ini. Kita masih di jembatan kembar Tempuran. Saat ini kita lagi mau ke base camp di Jalan Purworejo. Base camp Jalan Purworejo, sekitaran Jalan Petesek, kalau jalan Tempuran Salaman, Jalan Tempuran Salaman Purworejo. Kita masih berada di Jalan Purworejo. Kita mau ke base camp Jalan Purworejo. Kita lagi mau ke base camp Jalan Purworejo. Oke, untuk seluruh sahabat Devil Motor dimanapun Anda berada, informasinya Devil Motor sudah selesai pengerjaan bus Eka Cepat jurusan Magelang Surabaya, sudah kita selesaikan. Saat ini kita lagi di Jalan Purworejo. Posisi semalaman kita belum tidur ini, bener-bener belum tidur. Kita 25 jam stay full on di jalanan. Kita bener-bener full day 25 jam, belum tidur, belum bubuk. Istirahat kita cuma duduk sambil makan dan minum. Itu istirahat kita sambil sholat jamaah di Masjid Terminal Magelang. Tapi kita belum bubuk, belum tidur. Entah hari ini kita tidur atau enggak tahu, karena posisi kita hari ini di bengkel juga punya tugas untuk membimbing anak-anak PKL dari SMK Nurul Iman Gunung Pring Kuntilan. Hari ini mereka juga ada tugas untuk menyelesaikan mobil yang kita bawa dari lokasi. Kemarin itu kita evakuasi mobil mogok di sini, persis plek di sini kita evakuasi mobil mogok di sini, kita bawa ke bengkel. Dan mobilnya alhamdulillah sudah berhasil dinyalakan oleh anak-anak PKL SMK Nurul Iman. Eka Wahyu Setiawan, selamat pagi. Semangat secara otomatis, alhamdulillah. Semangat. Terima kasih untuk Pak Eka Wahyu Setiawan, komandan dari Serumbung. Terima kasih, selamat pagi. Kita masih berada di Jalan Purworejo, base camp kita. Semalaman kita belum tidur ini Pak.
sudah full day di jalanan, bener-bener full 25 jam belum tidur, tapi kita masih kondisi prima, kondisi on karena memang sudah terbiasa. Jadi kita bukan manusia super, kita bukan manusia yang banyak makan vitamin, obat kuat, tidak. Kita orang biasa cuma karena terbiasa. Jadi kita benar-benar karena kebiasaan aja kita bisa berada di jalanan 25 jam non-stop tanpa istirahat seorang diri. Semua itu cuma karena kebiasaan. Sekali lagi, kebiasaan. Pada awalnya kita juga sakit-sakitan dulu, makanya orang yang selalu ikut kita di jalanan pada awalnya dan tidak bisa berlanjut karena tidak kuat, rata-rata mereka pasti tumbang di jalan, putus di jalan, kemudian minta kembali di bengkel yang standby di bengkel. Kalau kita ajak ke jalanan ya hampir dipastikan tidak kuat karena memang tugasnya sangat berat sekali. Seperti tadi malam kita evakuasi bus EK jurusan jurusan Surabaya Magelang, hujan deras seperti itu, kerjaan termasuk kerjaan berat, pengkondisian dari gigi transmisi seorang diri kita kerjakan, itu termasuk kerjaan berat itu. Kalau orang yang tidak biasa ikut, langsung ngambruk, langsung dijamin bro. Apalagi pakai nginep lokasi ya wes diprotes anak bojone ya itu. Jadi kendalanya banyak sekali kalau kita di jalanan mengajak mekanik yang berada di bengkel, itu sangat banyak sekali kendalanya. Siap, pokoknya semangat dan bakoh. Salam siaga selalu. Salam kedaruratan Pak Eka Wahyu Setiawan. Pokoknya salam kedaruratan, salam 25 jam. Kita masih standby full 25 jam, 365 hari, no jadwal libur. Masih berada di Jalan Purworejo. Nih, kelihatan Mbak Devin. Masih di Jalan Purworejo. Posisinya kita mau lagi ke base camp dulu. Nanti kita masih ada tugas kita itu. Hari ini masih ada tugas membimbing anak-anak PKL. Jadi nanti kita itu mau tidur atau enggak aja enggak tahu kita. Hari ini anak-anak siswa SMK Nurul Iman Gunung Breng masih membutuhkan kita sampai 3 bulan mendatang. Mereka PKL di tempat kita 3 bulan lebih, mungkin 3 bulan lebih sedikit. Kita baru awal, jadi mereka sudah pertama kita ajak ke lapangan. Untuk hari pertama langsung tumbang 1 siswa SMK Ma'arif Muntilan Gunung Breng itu kita ajak ke lapangan langsung tumbang 1, tumbang sakit, itu belum apa-apa. Apalagi kalau kita ajak ke terminal seperti ini ngerjakan bis cepat EK, wow, semuanya langsung ngambruk. Kemarin aja tugasnya ringan dan mereka tidak berat, cuma di luar pengkondisian mobil kecelakaan, mobilnya Starlet, itu tidak terlalu berat. Itu sudah tumbang 1 sakit, tidak masuk. Nah itu, jadi mereka untuk awal pertama aja sudah ada yang tumbang sakit, apalagi pengerjaan bus besar, truk besar, apalagi truk gandeng. Truk gandeng yang di Temanggung, nah itu kita cancel dulu. Nanti kita pengerjaannya untuk yang besar-besar dan berat-berat kita milih malam. Kita milihnya jam malam yang posisi anak-anak siswa SMK Nurul Iman sudah pulang. Kemarin aja saya pulangkan Gasik karena kita harus evakuasi bus EK cepat. Kalau sebenarnya kalau bukan bus EK cepat mungkin tidak langsung kita evakuasi, karena bus EK cepat itu banyak sekali kedisiplinan dan mereka harus memberikan pelayanan terbaik dan harus selalu on time. Kalau tidak kita kondisikan, bus itu nanti akan molor jamnya sampai 24 jam, karena posisi dari bus EK cepat itu memang disiplin tinggi. Jadi kita juga masuk dalam tim mereka, tim dari bus EK cepat Surabaya. Kita juga jadi ikut disiplin, kita harus on time juga, dan kita harus istilahnya apa ya,
Pak Men sudah masuk ya harus siap standby. Kita dipanggil jam 2 malam, jam 1 malam, jam 3 malam, mobil EK mogok di Jogja, mobil mogok EK di mana lah di Terminal Magelang, kita langsung meluncur, dipanggil langsung meluncur. Karena memang kita harus konsekuensi ya, itulah istilahnya. Devin Motor itu harus konsekuensi untuk kesepakatan kita masuk pertama kali sebagai mekaniknya bus EK cepat, itu harus benar-benar konsekuensi 25 jam, siap dipanggil dalam kondisi apapun, dalam situasi cuaca apapun, langsung berangkat walaupun hujan deras, posisinya mungkin juga tengah malam, dini hari, ya kita benar-benar harus konsekuensi, kita langsung berangkat. Karena bus EK cepat itu benar-benar disiplin tinggi dan mereka punya konsekuensi yang sudah diterapkan, dan itu bisa bikin mereka benar-benar militan lah. Nah itu istilahnya itu militan. Jadi mereka itu benar-benar sopir-sopir militan. Mungkin bagi Anda semua juga pasti banyak yang tahu ya, namanya PO bis cepat EK Surabaya, itu pasti ada tulisannya cepat. Nah itu bis cepat itu, jadi mereka juga konsekuensinya juga harus sesuai dengan tulisannya. Jadi bis cepat, jadi mereka di jalanan juga cepat, tepat, tapi tetap tidak membahayakan penumpang. Jadi kondisi mobilnya juga harus prima, dan itu tugasnya Mbah Devin abot. Tugas Devin Motor itu membuat bis EK mogok jadi jalan, dan posisinya harus prima untuk membawa penumpang banyak, dan kecepatannya bisa dipastikan mesti cepat, tidak seperti mobilnya L300 Devin Motor, perjalanannya cepat karena namanya juga bis cepat EK Surabaya. Nah itu, jadi tugas kita harus konsekuensi, dan kita juga harus standby juga saat panggilan bus cepat EK Surabaya manggil kita kapanpun, dimanapun, kondisi hujan, kondisi malam, mendung, dingin, kita ya harus langsung meluncur. Itulah konsekuensi dari Devin Motor saat sudah siap masuk menjadi timnya dari PO bus cepat EK Surabaya. Nah itu tadi kita harus benar-benar konsekuensi, kemudian standby. Nah itulah. Mungkin itu aja informasinya dari Devin Motor Road untuk hari ini. Kita nanti masih punya tugas lagi untuk membimbing anak-anak siswa SMK Nurul Iman, dan kita juga pengen mencetak mereka seperti kita juga siap di jalanan, karena mereka saya beri kesempatan untuk bisa menjadi benar-benar mekaniknya Devin Motor. Jadi mereka bisa magang, jadi kita memberikan kesempatan bagi mereka berlima untuk magang jadi mekaniknya Devin Motor secara jadi benar-benar dari mekanik kita, jadi mekanik tetap. Kita memberikan kesempatan kepada 5 anak siswa SMK Nurul Iman ya saat ini PKL di tempat kita memberikan kesempatan bagi mereka berlima semuanya untuk bisa setelah lulus langsung magang di bengkel Devin Motor dan meneruskan perjuangan mereka saat berada di jalanan. Kita ajak saat PKL, semoga saja 5-5-nya jadi, tapi biasanya yang jadi cuma separuh. Mungkin di antara 5 orang itu yang jadi cuma 2 atau bahkan cuma 1 atau 3, syukur-syukur semuanya. Itu biasanya terjadi seperti itu, tapi kita tetap optimis. Kita tetap optimis dengan hasil kerja mereka. Saat mereka kita pasai mobil mogok, kita pasrahkan supaya bisa menyalakan. Alhamdulillah sudah bisa menyalakan 2 mobil mogok dan sudah bisa mengevakuasi mobil mogok di jalan, ditarik pakai mobil L300. Mereka sudah termasuk bagi saya apresiasi yang tinggi. Mereka sudah termasuk satu tim yang solid, bisa diandalkan, dan akan kita berikan kesempatan mereka berlima untuk magang menjadi mekanik Devin Motor. Mereka kita persilakan
setelah lulus SMK turun teman, mereka bisa langsung magang kerja sebagai mekaniknya mobil motor. Makanya mulai sekarang akan kita kemudian akan kita gojlok, kita turunkan langsung di lapangan secara pelan-pelan, tahap demi tahap, dari yang ringan kemudian yang agak berat sedikit demi sedikit. Oke, gitu aja informasinya dari Road. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita sudah hampir sampai di base camp kita di daerah Jalan Purworejo.